pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua, buat juga saudara-saudara kita yang menyaksikan secara online. Mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang baik. Dia layak terima pujian pengampunan kita. Mari naikkan sama-sama pujian ini. Ya Tuhanku, makasih Tuhan. Thank you Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
terjemah saja, katakan inilah yang ku renungkan. Inilah yang ku renungkan. Thank you Jesus. Setiap waktu That's right, Lord. Nyanyian pujian dan pengagungan Yes, we worship you, Lord. kepadamu. Manis kau dengar, Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar. Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka Padamu, inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan. Setiap waktu Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka Kepadamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Thank you Lord, we love you Lord. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biar pujian penyembahan kami manis kau dengar Tuhan. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami terus mengucap syukur di setiap saat, di setiap keadaan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Kami tahu kami mempunyai Allah yang selalu setia. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Sehingga ucapan syukur kami Tuhan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau layak terima pujian pengagungan kami. Bertatalah di atas pujian penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Lord. Thank you Jesus. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul.
buat kami Tuhan. Kalau kami bisa mengasihi Engkau itu karena Engkau dulu mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami gak bisa balas apa yang Engkau sudah buat. Pengorbanan-Mu di kayu salib itu lebih dari cukup Tuhan buat kami. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Kami gak bisa balas. Dan pagi ini kami cuma mau bersyukur dan bersyukur Tuhan, buat apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. We love you Lord. Mari jemaat Tuhan, naikkan syukur-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu buat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. We love you Lord. Tuhan Kau baik. Kami mau bersyukur dan bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita angkat tangan kita, let's lift up our hands. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang jemaat sendiri, jemaat sendiri. Ku mau selalu bersyukur. Thank you Jesus. Yes Lord, we want to give thanks to you Lord Jesus. You're faithful to us Lord Jesus. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Aku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
Thank you, Jesus. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Hallelujah! Give the glory to Jesus. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We are in His presence this morning. We are in His presence. Kita ada di hadirat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu setia. You are faithful to us, Lord. You have never let us go, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, we want to go deeper with you Lord. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagu ini. We want to go deeper with you Lord Jesus. Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. You are in the midst of us Lord this morning Lord Jesus. Your presence is in this place, and we want to hear, Lord, that you speak to us, Lord, this morning, Lord, by your word, Lord Jesus. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Haleluya. ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Mari kita nyanyi, ku nyanyi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. One more time, sekali lagi. Jesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Thank you, Lord. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Thank you, Father. Thank you, Lord. It's all about you, Lord, this morning, Lord. Lead us from the beginning to the end, Lord. This is the service, Lord Jesus. Forgive our sins, our iniquities. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, Tuhan, kesalahan kami, Tuhan. All our wrongdoings, Lord, all the things that don't please you, Lord, forgive us, Lord. We humble ourselves before you, Lord. We want to be like you, Lord, more and more, Father. Use us, Lord, for your glory and for your kingdom, Lord. To always want to seek your kingdom first more than anything, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan, for the unity that you have in this place, Lord. Lord, I pray, Lord, for Bapak Ricky, Lord. You equip him, you anoint him, Lord. That your Holy Spirit, Lord, just guide him, Lord. That every single word that comes from his mouth is from you, Father. Anoint him in the name of Jesus. Ada kuasa. There is power. There is healing. There is anointing. There's restoration in the name of Jesus. Let your words, Lord, be planted in our hearts, Lord. And just hiding behind the cross, Lord Jesus. We open our hearts once again, Lord. Just touch us, Lord. Speak to us, Lord Jesus. We need you, Lord. We need you, Lord Jesus. We need you, Lord. Terima kasih, Tuhan. You are with us, Lord. And we can feel, Lord, your presence. Thank you, Father. Once again, Lord, that when we walk out from this place, we are never the same, Lord. We are a new creation in you, Lord Jesus. Once again, we are restored, we are renewed, and we are healed, Lord Jesus, by your word, Lord. Thank you, Father, for everything you've done, Lord Jesus. We love you, and thank you for loving us, Lord. You're so great, you're so amazing, Lord Jesus. And you're always faithful to us, Lord Jesus. Terima kasih, Tuhan. Once again, Lord, you deserve the glory, you deserve the honor, Lord. Name above all name, yang semua percaya katakan, amin. May be seated. Pagi ini firman Tuhan akan dibawa Bapak Ricky. Mari, Om.
Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sekali lagi shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Haleluya. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim Praise and Worship yang sudah begitu berupaya untuk menggiring kita, membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih juga untuk tim musician, dahsyat, luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Yongki, Pastor Yongki. Bapak, Ibu, Saudaraku, tidak terasa sudah setahun ya saya tidak pernah sharing firman Tuhan. Dari 2021 sekarang 2022 ya, tidak terasa. Tidak terasa, tapi ya puji Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan masih bisa kasih kita kesempatan ya. Oleh karena itu pagi hari ini saya masih bisa ada di sini. Dan saya juga percaya kita semua diberkati Tuhan. Mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022 kita masih bisa ada sebagaimana pagi hari ini. Itu karena anugerah, kasih, dan kemurahan Tuhan. Amin. Langsung saja pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Wahyu ya. Dari Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu Saudaraku, Ibrani 10 ayat yang ke-17 katakan bahwa firman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ini bukan Wahyu ya, Ibrani 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu Saudara semua, kita baca firman Tuhan ini dengan keras. Kita perdengarkan kepada diri kita masing-masing, kita perdengarkan kepada telinga kita perdengarkan kepada gedung ini, biar iblis tinggalkan gedung ini, sehingga kita semua bisa menerima firman Tuhan dengan benar dan jelas. Yang percaya katakan amin. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras. Perdengarkan kepada pribadi masing-masing. Wahyu 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang kelima. Tolong ditampilkan karena tidak semuanya bawa Alkitab. Tidak semuanya punya. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Tolong satu orang standby ya di laptop, sehingga firman Tuhan tidak terpotong. Itu tidak baik ya, mencuri damai sejahtera, memberi celah untuk iblis masuk di antara celah-celah firman Tuhan. Sudah siap Pak Yakob? Wahyu 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Kita baca bersama-sama dengan keras, perdengarkan kepada diri kita masing-masing. 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Salah. Perdengarkanlah kepada jemaat di MC. Ya. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk jemaat di Efesus.
Tapi pagi hari ini diperdengarkan kepada jemaat DMC. Sekali lagi kita baca sama-sama dari ayat yang ke-1, 1, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahkan engkau telah mencoba mereka, yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Haleluya. Selanjutnya, dan engkau tidak mengenal lelah. Dahsyat. Ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Ulangi kata itu. Namun demikian aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Haleluya. Dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan itu hidup Bapak Ibu Saudaraku. Hidup. Sebelum saya ulas firman Tuhan ini, saya jujur ya. Jujur, saya diberikan firman Tuhan ini, tapi saya tidak diberi kesempatan. Bukan saya tidak diberi kesempatan. Saya pribadi tidak punya kemampuan untuk mengulas firman Tuhan ini. Sehingga Pastor Yongki tanya saya bilang saya siap. Tapi sebenarnya saya nggak siap, jujur. Saya nggak siap. Tapi karena modal firman Tuhan, Tuhan sudah berikan, saya katakan iya. Saya katakan iya. Karena apa? Karena firman Tuhan itu hidup. Dan firman Tuhan itu yang akan berbicara, bukan saya yang berbicara. Bukan saya yang berbicara. Roma 10 ayat yang ke-17 katakan begini. Roma 10 ayat yang ke-17 katakan begini. Firman Allah itu hidup. Ya, firman Allah itu hidup dan berkuasa. Lebih tajam daripada pedang bermata dua. Yang artinya apa Bapak Ibuku, Saudaraku? Kita harus sepakat. Kita harus sepakat sebelum saya uraikan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang akan ditaburkan pagi hari ini bukan hanya untuk si A, bukan hanya untuk si B, bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk saya juga. Supaya apa? Jangan ada yang merasa disindir atau tersindir. Jangan ada yang merasa disinggung atau tersinggung. Jangan ada yang merasa dipermalukan atau memalukan. Ya, karena firman ini seperti pedang bermata dua. Yang artinya dia hidup, dia bisa mencari siapa saja. Dia bisa bekerja untuk siapa saja. Jadi bukan untuk saya. Saya pun akan ditegur oleh firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, tahun 2021 Tuhan memberikan visi kepada EMC, yaitu bertumbuh kuat di dalam Kristus. Kurang lebih seperti itu ya. Bertumbuh kuat di dalam Kristus. Dan jujur saya sendiri akui bahwa itu memang visi dari Tuhan. Karena apa? Saya melihat ada perubahan besar di dalam gereja kita.
bahwa jemaatnya dahsyat dan luar biasa, semakin menapak maju dan semakin menapak menaik. Yang artinya visi yang Tuhan berikan lewat Bapak Gembala kita ini betul-betul bermanfaat bagi gerejanya. Dan salah satu bukti kita bisa lihat bahwa visi itu bekerja dan bermanfaat bagi gereja IMC adalah kita bisa melihat bahwa banyak gereja yang decline. Tapi IMC tetap ada sampai saat ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. IMC tetap ada. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap ada di dalam gereja pagi hari ini. Sedangkan yang lain sudah bubar. Itu tandanya bahwa visi yang Tuhan berikan hidup bagi IMC. Luar biasa. Yang dulunya suka omongin orang, sekarang bibirnya sudah lurus. Bibirnya udah kenceng. Nggak tahu sih kalau hatinya. Ya, ada pahit di buntutnya. Iya, jadi ada kemajuan Bapak Ibu Saudaraku. Ada perubahan dalam gereja. Dan ini perlu kita syukuri. Bahwa Allah kita hidup. Firman-Nya hidup. Firman-Nya berlaku untuk siapa saja yang mau menerima firman itu. Mau mengizinkan hatinya untuk menjadi tanah yang subur sehingga benih itu boleh tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya lihat ada perubahan dalam gereja. Yang tadinya suka marah, yang tadinya suka tersinggung, sedikit diomongin orang tersinggung dan tidak mau ke gereja. Semuanya itu sudah nggak ada di IMC lagi. Sudah nggak ada Bapak Ibu Saudaraku. Tapi kenapa? Kenapa terus di tahun 2022 Tuhan memberikan visi yang baru lewat Bapak Gembala kita? Dahsyat Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa. Maximize your potential. Oh haleluya. Maksimalkan potensimu. Maksimalkan potensi Bapak Ibu Saudara dan saya. Visi yang baru Bapak Ibu Saudaraku. Saya waktu Bapak Gembala bukakan ini saya hanya berpikir, wah kenapa Tuhan? Engkau memberikan visi itu luar biasa. Tapi kenapa saat ini Engkau katakan bahwa maksimalkan potensimu? Kenapa? Kita udah bertumbuh kuat. Kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. IMC sudah bangkit dan sudah berubah. Sudah tidak suka marah lagi. Kita sudah sabar. Orang mau katakan apapun kita sudah kuat. Kita tidak pusing lagi akan omongan sindiran-sindiran orang. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa? Kita udah bangga. Saya sendiri bangga loh. Saya termasuk sabar. Di tahun 2021 Bapak Ibu Saudaraku. Ya ampun, saya menerima begitu banyak fitnahan. Sampai rasanya, aduh mau makan pun sudah nggak bisa rasa lagi enaknya makanan. Luar biasa Bapak Ibu, aduh. Difitnah, dituduh, dan disebarkan dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi saya bangga Bapak Ibu, saya bangga atas pribadi saya karena apa? Saya tetap senyum dan bersabar. Tapi apa Bapak Ibu Saudaraku? Itu tidak cukup. Karena apa kata Tuhan? Hei, jangan sombong engkau. Maksimalkan potensimu. Maksimalkan potensimu. Dengan sabar, dengan berbuat baik, dengan menolong orang. Tidak cukup bagi Tuhan. Maksimalkan potensimu di tahun 2022. Hai IMC, hai anak-anak Tuhan. Maksimalkan potensimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak cukup Bapak Ibu Saudaraku. Di ayat 2, tampilkan ayat kedua Pak Yakob. Mulai dari ayat kedua kita baca lagi sekali lagi Pak Yakob. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat berikutnya, ayat ketiga. Ini yang asik. Ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi kita sudah begitu banyak berbuat baik. Kita sudah tahu orang itu berdusta dan berbohong, mengkhianati kita, tapi kita tetap sabar. Karena apa? Kita ingin menjaga kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen. Kita bangga bahwa kita bisa menjadi kesaksian sebagai orang Kristen. Tapi Tuhan katakan apa? Hey, no, tidak cukup hanya demikian. Maksimalkan potensimu. Tuhan katakan apa? Aku tetap mencela engkau. Karena apa? Engkau meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat berikutnya Pak Yangko. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak Ibu Saudaraku, jangan bangga jangan seperti saya bangga atas kesabaran saya bangga atas kelaman. Semuanya itu belum cukup Bapak Ibu Saudaraku. Maksimalkan potensimu untuk kemuliaan nama Tuhan. Visi yang diberikan kepada Bapak Gembala bagi gereja EMC. Maksimalkan potensimu. Maksimalkan potensimu. Perhatikan baik-baik. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Pertanyaan hari ini, apa maksudnya dengan kasih-Mu yang semula? Apa maksudnya Tuhan? Bapak Ibu, saya sendiri, saya tidak mengerti sama sekali soal ilmu kedokteran. Saya tidak mengerti sama sekali tentang kesehatan, sains. Saya buta, nggak ngerti. Tapi yang saya tahu, gejala orang kena COVID, apa? Dia tidak bisa merasakan lagi nikmatnya makanan. Sehingga kadang-kadang di form itu dia ada tanya, "Are you feel any taste?" Hey, Bu Narti, "Are you feel any taste?" Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Karena apa? Akan dicuri dulu rasa kita. Rasa kita diambil dulu. Kita tidak bisa rasakan lagi nikmatnya makanan. Akhirnya apa? Nggak suka makan. Nggak suka makan akibatnya apa? Badan kita lemah. Weak. Di saat kita lemah, gampang virus itu masuk. Ini adalah caranya. Ini adalah caranya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, bagaimana dengan gereja Tuhan? Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang percaya? Kita disuruh lockdown dulu. Sialah, tinggal di rumah. Diam di rumah. Enjoy di rumah. Tidak boleh ke gereja. Apa yang dicuri Bapak Ibu Saudaraku? Gairah kita. Ada satu kata, gairah. Gairah kita dicuri. Sehingga awal kali ketika kita tidak boleh beribadah, banyak jemaat yang komplain. Banyak jemaat yang resah, gelisah. Kenapa nggak boleh ke gereja? Kenapa nggak boleh beribadah? Komplain. Lama-kelamaan bergairah untuk tinggal di rumah. Lama-kelamaan bergairah untuk tidak melayani Tuhan. Gairah kita sudah tercuri Bapak Ibu Saudaraku. Rebutkan kembali gairah itu. Ambil kembali gairah itu. Gairah itu harus ada pada setiap orang percaya.
Pentingnya sebuah gairah. Pentingnya gairah. Karena apa? Saya ingin katakan ya. Seorang yang tadinya bukan dokter, karena dia bergairah untuk belajar ilmu kedokteran, dia bakalan menjadi dokter. Dia bakalan menjadi dokter. Gairah perlu dipertahankan. Oleh karena itu, rebutkan kembali gairah itu. Tuhan katakan apa? Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, oh yang bertugas di gereja, rebutkan kembali gairahmu dan layanilah Tuhan. Hai para pemuji, rebutkan kembali gairahmu dan pujilah Tuhan. Rebutkan kembali gairahmu. Karena apa? Kalau orang bergairah Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak hanya akan bernyanyi di gereja, dia tidak akan hanya bernyanyi ketika ada performance, dia tidak akan bernyanyi hanya ketika ada pertunjukan. Di kamar mandi pun dia bisa memuji Tuhan. Di dapur pun dia bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Gairah adalah sesuatu yang penting bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu, gairah dia ambil dulu. Kita nyaman tinggal di rumah. Saya sudah nggak nyaman ke gereja Pak Gembala. Toh sama aja. Di rumah saya boleh memilih channel apa saja yang saya mau. Lebih enak Pak Gembala, saya suka hamba Tuhan ini, saya cari dia. Ketemu Pak, walaupun di online. Lebih enak Pak Gembala. Soal berbuat baik, saya bisa kok, saya bisa berbuat baik bagi orang. Bukan demikian. Allah katakan, apa? Ayat yang berikut Pak apa? Oleh karena itu kembalilah. Kembalilah. Lakukan lagi. Dikatakan di sana, lakukan lagi. Sebab itu ingatlah, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa Tuhan bilang lakukanlah lagi? Dulu kita suka cita kok melayani Tuhan. Dulu kita suka cita kok memuji Tuhan. Dulu kita suka kok main musik untuk Tuhan. Dulu kita suka kok duduk di laptop untuk melayani Tuhan. Kenapa sekarang terus tidak bergairah lagi? Kenapa? Pertanyaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, rebutkan kembali gairahmu. Rebutkan kembali gairahku. Gairahmu adalah milikmu yang diberikan Tuhan untukmu. Ambil kembali, itu adalah punyamu. Berdirilah untuk kemuliaan nama Tuhan. Gairah sangat penting Bapak Ibu Saudaraku. Karena kalau kita memiliki gairah, oh setiap saat kita ingin rindu memuliakan Tuhan. Bukan hanya di gereja. Oh, walaupun saya nyetir mobil, saya teringat untuk memuliakan Tuhan, saya bisa bernyanyi di mobil. Itu kenapa? Kita punya gairah. Tapi ketika kita kehilangan gairah, walaupun di telepon Pak Gembala, kok nggak kelihatan di gereja? Iya Om, saya dengar di online Om firmannya. Toh enak kok Om. Padahal yang sesungguhnya gairah kita sudah tercuri. Tidak bergairah lagi untuk kembali kepada tugas kita yang semula. Saya ingin berikan satu contoh aja ya. Mungkin sedikit noti kalau orang terlalu holy ya, mungkin sedikit. Kalau kita punya istri atau punya suami, Bapak Ibu Saudaraku, sejak semula kita cinta dia. Aduh sayangnya minta ampun, kita layani dia baik-baik. Terus lama-kelamaan sudah ada anak, terus kita, ya udahlah kamu ngurus anak. Terus tugas kita untuk melayani istri kita tinggalkan, atau melayani suami kita tinggalkan. Percaya atau tidak percaya, bukan nakut-nakutin. Kalau kita tidak bisa melakukan tugas kita sebagaimana kita demonstrasikan pertama kali kepada istri atau suami kita, jangan salahkan siapa-siapa. Orang lain bisa kok. Orang lain bisa kok melayani dia. Orang lain bisa kok ambil dia. Bisa. Habis kita tidak bisa penuhi apa yang pernah kita lakukan. Kasih kita mula-mula.
tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita pertahankan. Karena apa Bapak Ibu? Saya sudah tidak bergairah lagi kepada istri. Soalnya kita udah punya anak, yang ngurus anak aja lah. Hilang rasa gairah kita. Gairah kita mulai hilang. Akhirnya apa? Kita tuding suami atau tuding istri. Kamu sekarang sudah tidak mulai kasih saya lagi ya. Kamu sekarang udah mulai berkurang loh. Jangan-jangan udah mulai melirik. Cuman dari satu masalah yang sepele. Bahwa gairah kita sudah tercuri. Gairah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini bangkitlah gereja Tuhan. Rebut kembali gairahmu. Tempatkan kembali di posisinya yang semula. Tuhan katakan begini. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin tegaskan sekali lagi. Tugas Bapak Ibu Saudara yang diberikan di gereja sebenarnya tidak hilang. Tugas Bapak Ibu Saudara di gereja sebenarnya tidak tercuri atau tidak diambil oleh siapa-siapa. Tapi apa? Kita yang tinggalkan tugas kita. Yang tadinya kita bertugas dengan baik, memuji memuliakan nama Tuhan, main musik untuk Tuhan, menyampaikan firman untuk Tuhan, kita tinggalkan itu. Kita bawa lockdown di rumah. Hanya kita nyaman di rumah. Lama-kelamaan gairah kita tempatkan di rumah. Gairah yang semula sudah tidak ada lagi. Posisi kita yang semula tidak ada lagi gairah. Karena gairah sudah kita pindahkan. Jadi kita yang tinggalkan kasih mula-mula. Kita yang tinggalkan posisi kita mula-mula. Saya ingin katakan sekali lagi. Kita lihat ya. Saya punya ilustrasi sebentar. Saudara Eki, nggak ada orang EMC yang tidak kenal Eki. Semuanya kenal ya. Konon ceritanya. Sebelum dia menjadi pemain musik di gereja, yang tutupnya panci, yang baskom, yang panci, yang wajan, yang apa, dijadikan drum Bapak Ibu Saudaraku. Dijadikan drum di rumahnya, dipukul sini, dipukul sana, berantakan. Dijadikan, karena apa? Punya gairah Bapak Ibu Saudaraku. Dia punya gairah. Dan Bapak Ibu Saudaraku perlu ingat, ketika kita memiliki gairah, gairah akan membawa kita menaik dan tidak menurun. Gairah kita akan membawa kita kepada puncak yang dimana Tuhan ingin menempatkan kita. Boleh kita lihat Eki, sampai detik ini posisi dia tetap sebagai pemusik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Gairah adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Bagi setiap orang percaya. Kembalilah. Lakukanlah lagi. Bapak Ibu Saudaraku, sejak awal tidak ada orang yang mengenal Raja Daud. Tidak ada. Raja Daud tidak terkenal sebelumnya. Dia tidak terkenal karena apa? Hidupnya di hutan, di belantara, di padang. Hidupnya apa? Bergaul dengan binatang buas. Tidak ada yang mengenal dia Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan ketika akan dipilih prajurit-prajurit untuk maju berperang, Daud tidak ada namanya sama sekali. Daud tidak tercatat. Saudaranya semua diutus untuk berperang. Salah satu faktor mungkin faktor usia, saya tidak mengetahui itu. Tapi yang saya ingin katakan adalah tidak ada yang mengenal Daud sebelumnya. Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Setiap hari dia di padang. Setiap hari dia bergaul dengan binatang buas. Setiap hari dia dengan tekun untuk melindungi ternak-ternaknya. Tidak ada yang mengenal dia. Tapi ketika Bapak Ibu Saudaraku
Ada masalah besar bahwa Israel sedang menghadapi musuh yang besar, yaitu Goliat, yang tidak ada seorang pun berani untuk mendekat Goliat. Tapi saat itu orang yang tidak disangka-sangka, Daud yang selama ini dia tembus, dia katakan, aku akan hadapi engkau karena aku sudah cukup latihan, aku sudah cukup lakukan apa-apa, aku sudah cukup melatih diriku untuk membunuh binatang buas. Apa yang terjadi? Hanya satu lemparan, Goliat mati di tempat, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? David punya gairah. Walaupun saya hanya bisa bergaul dengan binatang buas, saya tetap bergairah. Saya tetap berlatih diri saya, tetap melakukan semuanya dengan pengucapan syukur. Di saat-saat tertentu, ketika menghadapi Goliat, ketika semuanya takut, ketika Raja Saul pun tidak berani menghadapi Goliat, di sana ada Daud. Daud katakan, inilah aku sudah cukup berlatih. Satu kali lemparan, pak, tamatlah riwayat Goliat. Bapak Ibu Saudaraku, rebutkan kembali gairahmu. Rebutkan kembali gairahmu, kembali kepada posisimu semula. Lakukanlah kasihmu yang mula-mula. Dan percayalah, tidak usah berpikir panjang. Engkau tidak tahu apa yang akan Tuhan rencanakan buat engkau. Engkau tidak pernah tahu apa rencana Tuhan buat masa depanmu. Tapi Daud, dia bergairah untuk melatih walaupun menghadapi binatang buas. Sampai saatnya Tuhan membawa dia dari yang paling rendah menjadi raja yang luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bangkitlah hai pemuji, hai rebutlah kembali gairahmu, bangkitlah penyembah-penyembah, rebutkan kembali gairahmu. Yang punya karya Nabi, bangkitlah, rebutkan kembali gairahmu, kembalilah kepada posisimu, muliakan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku, engkau tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan buat engkau. Itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana Tuhan yang tidak akan pernah gagal. Kita sendiri yang menggagalkan rencana Tuhan. Dengan cara apa? Kita meninggalkan posisi kita yang semula. Kita meninggalkan kedudukan kita yang semula. Kita meninggalkan tugas kita yang semula. Oleh karena itu Raja Daud dia katakan, aku sudah cukup berlatih. Aku sudah cukup makan garam dengan menghadapi binatang-binatang buas. Lalu sampai saatnya Tuhan katakan, engkau yang akan kuurapi. Hai semua engkau pergi, carilah orang ini, urapilah dia. Ketika semua masih salah orang, Tuhan katakan, hey no, bukan dia. Oleh karena itu lakukan dengan penuh sukacita. Lakukanlah tugasmu dengan penuh gairah. Karena Tuhan tahu di ayat yang kedua tadi, aku tahu apa yang engkau kerjakan. Aku tahu apa yang engkau perbuat. Perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan dengan penuh gairah. Karena dengan penuh gairah, oh haleluya, sukacita, Tuhan akan mendengarkan engkau. Dan Tuhan akan katakan, hei posisimu masih ada. Rencanaku untuk masa depanmu tetap untuk engkau. Kembalilah pada kasihmu yang semula. Layanilah aku. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, Allah begitu baik bagi setiap kita. Tuhan begitu luar biasa. Pengorbanan Tuhan sudah begitu dahsyat bagi setiap kita. Yang seharusnya kita sudah tidak menjadi orang yang berguna. Kita tidak bisa menjadi orang yang sudah tidak pantas untuk datang menemui Tuhan. Yang rasanya sudah kotor. Tapi Yesus rela menggantikan semua itu. Yesus rela menggantikan dirinya dengan semua yang telah kita perbuat. Dengan semua yang telah kita lakukan. Dia rela. Korintus 1 Korintus. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudaraku di ayat terakhir ini.
1 Korintus. Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita yang sudah tidak sepantasnya secara manusia, kita sudah kotor, tidak layak lagi. Tapi Yesus membayar semuanya. Dan membayar tidak dengan mencicil, Bapak Ibu Saudaraku. Lunas. Lunas. Yang artinya apa? Saya ingin katakan Bapak Ibu Saudaraku satu ilustrasi. Ketika saya ke warung, saya beli 1 gelas kopi. Saya bayar lunas. Setelah saya bayar lunas, Bapak Ibu Saudaraku, kopi ini mau saya minum kek, mau saya berikan kepada Ibu Narti kek, mau saya tuangkan di garbage bin kek, itu hak saya. Karena milik saya sesungguhnya. Karena apa? Sudah dibayar lunas. Saya sudah bayar lunas. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus katakan, aku tidak mau umatku binasa. Aku tidak mau jemaatku binasa. Aku tidak mau semua orang percaya itu binasa. Karena kehilangan gairahnya. Oleh karena itu, rebutkan kembali gairahmu. Karena Yesus telah membelimu dan telah membayar lunas. Berikanlah, persembahkanlah, layanilah dia dengan tubuhmu. Dengan penuh gairah. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak Gembala. Thank you Pak Riki. Ada haleluya. Masih ada gairah. Saudara, kita ada di akhir daripada akhirnya zaman, keadaan kita tahu bagaimana hari-hari ini, ya kan, benar yang dikatakan, ya kan, banyak orang kehilangan gairah akibat lockdown, ya kan, akibat ya convention sudah dengan apa yang terjadi, yang tentunya Tuhan izinkan, dan saya katakan, seringkali saya katakan kita sedang diayak, iman kita sedang diuji, bagaimanakah kita? Nah ini kan harus respon dari kita masing-masing, bagaimanakah kita menanggapi, ya bagaimana kita harus meresponi daripada apa yang menjadi rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Saudara, kita di tempat ini dari sejak EMC diplanted 20 tahun yang lalu, selalu saya katakan kita ini sama-sama. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Ya, dan setiap kesempatan yang ada, saudara tahu juga bahwa tempat ini selalu terbuka. Saudara bisa apa, saya pasti akan maksimalkan. Karena salah satu visi daripada gereja untuk rilis dan memaksimalkan every talent, ya, dan every gift yang Tuhan berikan. Ya, tapi kembali lagi, bagaimana kalau sampai terjadi gairah itu yang sempat tergerus oleh keadaan di sekitar kita. Nah, makanya pagi ini kita diingatkan untuk bangkit kembali. Ya, saya cukup kaget waktu di ayat keempat atau kedua tadi dikatakan tentang kembali kepada kasih mula-mula. Sebab saudara, di laptop saya, khotbah yang sudah saya persiapkan itu tentang itu. Maximize your love. Ya, God is love in you. Gitu. Nah, minggu lalu, karena Roy masih belum selesai, dan Roy dan memang Pak Riki sudah waktunya, mestinya dari tahun lalu, tapi dia nanti dulu om, ya sudahlah, ya kan. Nah, tapi pagi ini kesempatan untuk bisa sama-sama kita. Ya, habis dari mana? Dari kita ke kita. Kita nggak mungkin, saya selalu katakan, nggak mungkin saya akan memberikan pembicara dari luar untuk masuk di tempat ini. Enggak. Pembicara di luar iya sebagai tamu, tapi kalau untuk menggembalakan, no. Must be from us. Kita harus raise up dari dalam. Kita harus dari kita sendiri. Makanya anak-anak muda terus kita latih untuk bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang efektif. Saya rasa setiap kita punya chance yang sama. Ya, karena semuanya kita untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Nah, marilah, bangkitlah, ya, kembalikanlah gairah yang ada itu. Jangan sampai redup, ya, seperti lilin yang lampunya kalau redup itu jadi gelap, kita nggak kelihatan apa-apa, saudara. Tapi marilah kita bangkit sama-sama, ya, untuk bisa melayani Tuhan sama-sama. Kita adalah satu tubuh, kita adalah
ada dan disatukan oleh Tuhan yang tadinya tidak saling mengenal, tapi karena Kristus kita sudah dibeli, dibayar lunas, dijadikan satu, dibawa dari Indonesia ke negara ini. Jelas sekali tujuannya saudara, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menggoncangkan, shaking the nation, bangsa-bangsa. Ya, mungkin kita nggak sampai menjangkau ke sana, tapi anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita yang sedang kita persiapkan untuk bisa membuat terobosan-terobosan bagi the nation. Tuhan memberkati kita semua. Mari singer dan musician untuk bisa maju ke depan. Tuhan, ku rindu menyatakan segalanya. Tuhan, ku rindu menyatakan segalanya. Hari ini mulai Jumat kemarin kita sudah sudah nggak ada jarak lagi saudara ya, nggak usah ada registration lagi. Jumat depan masker sudah nggak perlu lagi ya, dan kita sudah bebas nyanyi sekarang. Ya, government sudah mengembalikan lagi rule-nya seperti biasa lagi sekarang. Dan mulai Jumat depan sudah bebas sudah, nggak ada pakai masker lagi. Tapi ya terserah kalau mau pakai nggak apa-apa juga. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidup ini Tuhan. Tuhan, ku rindu. Yes Lord. Menyatakan padamu. Benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup ini Tuhan. Kaulah segalanya. Oh haleluya, haleluya. Dalam hidupku. Sungguh Tuhan, waktu kami mengenal isi hati-Mu, kami bersyukur Tuhan. Isi hati-Mu. Oh Jesus, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. sekali lagi Tuhan, kami rindu Tuhan. Tuhan, ku rindu. Oh Jesus, inilah Tuhan doa kami pada pagi hari ini. Menyatakan Lihat Tuhan, padamu, kerinduan hati anak-anak-Mu. Kami buka hati kami kepadamu pada pagi ini Tuhan. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya bagi kami Bapa. Dalam Oh haleluya. hidupku. Mengenal isi hati-Mu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Oh haleluya. Puji namamu, Ku puji namamu. Kami angkat tinggi Engkau Tuhan. ku sanjung
Kami lulukan Engkau pada pagi ini Bapa. Oh Tuhan dan Rajaku, Jesus, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, bertatalah di atas pujian penyembahan anak-anak-Mu pagi ini Tuhan. Oh haleluya Jesus. Sanjung Engkau, oh Tuhan. Sementara musik mengalun. Yes Lord. Jesus. Mari Tuhan, dengarlah pujian anak-anak-Mu. Kami rendahkan diri, kami rendahkan hati pagi ini Tuhan. Duduklah Tuhan, beracaralah Bapa. Kami rindu Engkau, anak-anak-Mu rindu Engkau ya Tuhan pada pagi ini Tuhan. Jesus, oh Jesus. Puji nama-Mu Tuhan. Ku puji nama-Mu. Oh haleluya. Ku puji. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu sebagai dupa yang harum Tuhan, menyenangkan hati-Mu pada pagi ini. Mari duduklah Tuhan, bertatalah di atas pujian penyembahan anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Ula masih Jesus, Ula masuk, Inana masuk, Kuna masuk, Kesanjung Engkau, oh Tuhan. Musik mengalun dengan pelan. Mari saudara, kita hadapkan diri kita, pandang kepada kemuliaannya, pandang kepada Dia, dan mari kita tilik hati kita. Benarkah gairah itu masih ada? Gairah yang tadinya menggebu-gebu seperti cinta yang mula-mula kepada Tuhan, masih adakah dalam hidup kita masing-masing? Kita mau datang ke hadirat-Nya pagi ini. Kita mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Ingat saudara, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Roh yang selalu mengobarkan api yang menyala-nyala dalam hidup kita masing-masing. Benarkah itu masih ada? Masih belum terlambat. Karena kalau kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti rencana Tuhan belum selesai. So take your position. Take your position. Ambillah posisimu saudara. Maksimalkan semua potensi yang ada dalam hidupmu masing-masing. Kita punya chance yang sama. Kita punya kesempatan yang sama. Dan Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Jangan melihat kepada kemampuan diri kita, tapi lihatlah kepada Tuhan yang besar itu, yang akan mampu untuk memanifestasikan
segala apa yang jadi rencananya dalam hidup kita masing-masing. You are so great, Lord. You are so wonderful, Father. There is none like you, Lord. Sementara kami berdiam diri, Tuhan, di hadapan-Mu, bila setiap kami boleh introspeksi diri kami masing-masing, Tuhan, supaya apa yang baru saja kami dengar boleh mengingatkan kami kembali untuk kembali kepada-Mu, kepada kasih yang mula-mula. Jesus. Kita angkat sekali lagi dengan setengah suara, Tuhan, ku rindu menyatakan padamu, Kaulah segalanya dalam hidup ini. Haleluya, Jesus. Menyatakan padamu, segalanya dalam hidupku, isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putra raja. Ku puji namamu, ku puji namamu. Sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung minta Ibu Jenny untuk bisa maju, untuk bisa berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rasakan Tuhan, kasih-Mu Tuhan mengalir dalam setiap hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan, atas segala berkat-berkat-Mu Tuhan, atas segala apapun ya Tuhan yang telah Engkau sediakan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tugas kami Tuhan hanyalah satu ya Tuhan, kami hanya mau Tuhan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau terlalu baik Tuhan di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, Om Yongki Tuhan dan istri dan anak-anaknya semua keluarganya Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Pak Riki Tuhan yang membawakan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, keluarganya semua Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan lebih hari lebih dahsyat, lebih luar biasa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai mereka Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami mau memberikan Tuhan apa yang menjadi Tuhan milik-Mu Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan kembali Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Sebagai ucapan syukur Tuhan karena Engkau begitu baik, karena Engkau memelihara kami dengan begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Dan Tuhan Kau limpahkan Tuhan kepada kami hikmat ya Tuhan, marifat Tuhan. Supaya kami bisa menghitung hari-hari dengan baik ya Tuhan.
Supaya kami bisa Tuhan semakin hari Tuhan, semakin luar biasa, semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kunci itu adalah di tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan memberikan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, tenaga kami, apapun yang kami miliki Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu di sini Tuhan, di tempat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Mereka akan terus bertambah Tuhan, mereka akan terus naik, tidak akan turun ya Tuhan. Berkati Tuhan, setiap tangan-tangannya akan memberikan Tuhan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa Tuhan semua Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan ada senantiasa Tuhan di dalam jalur-Mu Tuhan, di dalam guidance yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang perkasa, Allah yang kami sembah itu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Untuk persembahan saudara, dan saudara rupanya ibu-ibu ada buat makanan, ada bakso kalau nggak salah. Jadi jangan pulang dulu, kita bisa makan sama-sama. Enaknya tempat ini ada kitchen, jadi kita bisa berfellowship sama-sama ya. Jangan buru-buru pulang, kita berfellowship, ada makanan di belakang ya. Saudara-saudara, itu aja. Minggu depan kita bertemu kembali saudara, dan suasana lebih baik lagi. Karena seperti ini sudah saya katakan, kita sudah bebas dari segala rule yang ada. Mulai Jumat ini kita sudah nyanyi dengan bebas ya. Dan saya sudah nggak bisa pakai masker lagi. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah Dancing My Soul. Bagi Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja yang besar, Allah yang perkasa, yang sedang kita nanti-nantikan untuk menjemput kita sekalian. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Riki yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus Engkau ungkapkan Tuhan rahasia-rahasia tersembunyi dari firman-Mu, sehingga Tuhan bisa pakai lebih lagi pada hari-hari mendatang.
untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk saudara kami yang tidak sempat hadir, yang masih dalam keadaan isolation mungkin Tuhan atau sakit. Kami ingat juga dengan Bryson juga ya Tuhan, anak daripada Ibu Vina juga ya Tuhan yang tiba-tiba juga sakit Tuhan. Kami berdoa bersama-sama, kami lepaskan spirit of healing, roh kesembuhan kepada Bryson sehingga dia boleh pulih kembali dalam nama Yesus. Dan jika saudara kami yang lain yang kami tidak tahu, kalau ada mungkin yang masih sakit Tuhan, kami juga lepaskan kuasa-Mu untuk mereka semua. Dan kami percaya rencana-Mu adalah luar biasa dahsyat untuk setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga tidak lupa berdoa untuk makanan, minuman yang sudah disediakan anak-anak-Mu Tuhan, tangan-tangan yang sudah mengerjakannya. Biarlah Tuhan balas berlipat kali ganda. Dan sebentar kami boleh berfellowship untuk menikmati apa yang ada, yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan menguduskan supaya apa saja yang sebentar kami nikmati boleh menjadi berkat bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya bagi kami akan meninggalkan ruangan ini Tuhan. Kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Ingatlah bahwa rencana Tuhan begitu besar dan luar biasa dalam hidup kita masing-masing saudara. Tetaplah fokus kepadanya. Walau apapun yang terjadi di sekitar kita, jangan sampai kita kehilangan gairah lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Membangun relationship sehari-hari kita dengan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dan biarlah Tuhan jadilah sesuai rencana-Mu. Sebagaimana firman-Mu katakan, apabila setiap kami tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, maka Engkau sudah katakan kemana saja kami pergi, di mana saja kami berada, Engkau akan menyertai kami, Engkau akan melindungi kami, dan Engkau akan memberkati kami, supaya kami jadi berkat bagi orang lain. Dan firman-Mu itu iya dan amin Tuhan. Kami amini bersama dengan seluruh umat-Mu. Firman-Mu tetap berlaku dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah. Diberkatilah engkau dalam setiap kesehatan-Mu. Diberkatilah dalam setiap rumah tangga-Mu. Diberkatilah your financial. Diberkatilah pekerjaan-Mu. Diberkatilah juga usaha-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Diberkatilah study-Mu. Dan apa saja yang kau kerjakan saudara, berhasil demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.